there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Terbesar kasihnya, Dia berikan anaknya. Atau ada teman yang bisa mengubah kita, karakter kita, sikap kita. Atau mungkin ada teman-teman berpikir, sudah saya cari yang pasangan yang melayani Tuhan saya. Nanti melayani Tuhan pasti yang bisa mengubah hidup. Betul pasangan? Ada yang begitu Pak? Ada yang pernah begitu? Ya kita cari yang Pak, kalau misalkan dia mengerti Alkitab, jadi pasti dia bisa ubah hidup. Beta yang dulu hancur-hancur begini, pasti bisa ubah hidup. Teman-teman percaya atau tidak akan berhasil. Dia mau melayani Tuhan, dia mau kerja apapun itu, dia tidak bisa mengubah saudara hidup. Yang bisa mengubah saudara hidup itu hanya satu orang. Dia penyelamat penolong kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana caranya supaya kita bisa berubah? Dulunya kita suka gosip orang, dulunya kita suka iri hati, dulunya kita suka marah-marah, sedikit-sedikit marah, baperan, ya. Bagaimana kita bisa merubah itu? Mari kita belajar sama-sama dari Sakeus. Untuk mengalami suatu perubahan dalam diri kita membutuhkan kehadiran Tuhan. Itu dengan cara kita mencari hadiratnya, kita mencari hadirat Tuhan. Mari kita sama-sama lihat Lukas 19 ayat 3. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab banyak. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Nah, garis bawahi kata berusaha. Sakeus tadi kita pelajari bahwa dia orang yang berdosa.
Tapi ketika dia mendengar Tuhan Yesus yang akan melintasi portal itu, Tuhan hanya mau lewat saja senang. Tapi Sakeus ketika dengar Tuhan Yesus mau lewat, dia kepo. Sakeus, Tuhan Yesus seperti apa ya, sampai orang-orang bisa ikut dia? Pasti begitu. Sampai waktu itu kalau misalnya Noah maturun, yang fans Noah siapa? Pasti mau maturun, dia penasaran. Tiket berapa? Pasti tanya. Pasti penasaran. Kau pasti nonton soal di media TV seperti, tapi nyatanya seperti apa? Sakeus pun penasaran. Tuhan Yesus itu seperti apa? Dia berusaha. Nah, Sakeus ini punya kekurangan ya. Dikatakan dia orang yang pendek, artinya punya fisik yang sangat pendek. Nah, ketika dia berusaha untuk melihat Yesus, dia sampai berhasil. Sebab terlalu banyak orang mengikuti Tuhan dan dia sampai bisa melihat Tuhan Yesus. Lalu dia tidak putus asa, tidak tinggal diam. Dia sudah besok bisa lihat Tuhan Yesus, ya sudah lepas. Tidak, dia putus asa. Tapi dia berlari mendahului orang banyak itu lalu memanjat Tuhan. Sakeus berusaha sekali untuk melihat Tuhan Yesus sampai dia panjat pohon. Jadi ketika kita mau untuk diubahkan, kita harus mencari Tuhan. Hal pertama kita harus mencari Tuhan. Dan hanya Tuhan yang sanggup mengubah kehidupan kita. Bukan teman kita, bukan pasangan kita, bukan sahabat kita. Tapi Tuhan yang bisa mengubah kehidupan kita. Hal yang pertama yaitu kita harus mencari hati Tuhan. Kita tahu bahwa ketika kita mencari Tuhan, kita punya niat, ketulusan hati untuk kita ingin berjumpa dengan Tuhan. Tuhan akan membuka jalan bagi kita untuk kita bisa berjumpa dengan Dia. Kita bisa lihat dalam Yesaya 55 ayat 6. Yesaya 55 ayat 6 berkata, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemukan, berserulah kepadanya selama Ia dikenal. Tuhan itu sudah ada dalam diri kita, tapi terkadang kita lupa kalau Dia. Saya tidak minta izin, tapi malah Dia menyuruh saya pulang. Satu hal yang luar biasa Tuhan kerjakan bagi saya. Saya mau katakan pada kita, mungkin dalam perjuangan kita untuk mencapai masa depan kita, kadang terjadi hal-hal yang mungkin membuat kita lemah, putus asa, ingin menyerah. Tapi di saat itulah percaya bahwa Tuhan mau nyatakan mujizatnya bagi kita. Jadi jangan menyerah, harap pada Tuhan, datang pada Tuhan, katakan pada Tuhan, saya membutuhkan pertolongan. Tuhan akan berkenan dan Tuhan akan membuka jalan bagi kita. Demikian pun Sakeus. Sakeus tidak kehilangan akal ketika banyak orang menghalangi dia, tapi Tuhan mengizinkan jalan itu melalui apa? Dia mendahului orang banyak itu, memanjat pohon, dan sampai dia bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Setelah kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, kita tidak hanya mencari Tuhan Yesus, tapi setelah kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, kita pun akan mengalami satu kesukaan besar, sukacita yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Jadi jangan putus asa, jangan lemah ketika ada halangan atau rintangan apapun yang menghadang kita. Ketika Tuhan Yesus berkata dia akan mau menumpang di rumah Sakeus, kita lihat ayat 5. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumah. Tuhan berkata harus. Dia sampai bilang, Sakeus tunggu sebentar, suara bapak biru. Kan sampai bilang begitu. Tuhan bilang harus menumpang di rumah. Artinya satu kerinduan dari Sakeus bukan hanya dia mau melihat berjumpa Yesus,
Tapi ternyata Tuhan Yesus pun mau menumpang di dalam rumah. Dia mengalami satu kesukaan besar, satu sukacita yang besar. Betul-betul dalam kehidupan kita. Mungkin kebiasaan kita, karakter kita, kehidupan kita yang sangat buruk, ya. Kita mau untuk menjadi lebih baik. Kita datang kepada Tuhan. Ketika kita sudah berjumpa dengan Tuhan, saya percaya kita akan mengalami sukacita sama dengan Sakeus. Amin. Atau saudara jumpa dengan Tuhan biasa. Siapa yang jumpa dengan Tuhan terus dia biasa. Coba angkat tangan. Pasti sendiri. Karena hanya orang yang tulus dan sungguh-sungguh mencari Tuhan, dia yang bisa berjumpa dengan Tuhan. Amin. Karena orang hanya bicara tapi hatinya tidak tulus, tidak sungguh-sungguh untuk berjumpa dengan Tuhan, dia tidak akan berjumpa dengan Tuhan. Dia tidak akan mengalami itu sukacita. Tapi ketika dia sungguh-sungguh, saking Sakeus bergembira, Sakeus berkata bahwa, kita lihat ayat sampai dengan ke-8. Tetapi semua orang yang melihat Sakeus bergembira dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Nah, ketika kita ingin mengalami satu perubahan dalam hidup kita, kita harus membutuhkan Tuhan dalam hidup kita dengan cara kita mencari hadirat Tuhan. Dan yang kedua itu, ketika kita berjumpa dengan Tuhan, kita akan mengalami satu kesukaan atau sukacita yang besar ketika kita berjumpa dengan Tuhan.